Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin. Syukur alhamdulillah atas segala nikmat-nikmat yang diberikan Allah. Mari kita senantiasa berupaya meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, di dalam kitab Al-Adabul Mufrad bab ke-161 diberi judul keutamaan berkunjung, hadis ke-350. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala zara rajulun akhan lahu fi qaryatin fa arsadallahu lahu malakan ala matrajatihi faqala aina turid qala akhan li fi hadhihi alqaryah faqala hal lahu alayka min ni'matin tarabbuha qala la inni uhibbuhu fillah qala fa inni rasulullah ilaika annallaha ahabbaka ma ahbaitahu. Dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, zara rajulun akhon lahu fi qaryah, seorang laki-laki mengunjungi saudaranya di suatu qaryah, di suatu desa. Fa arsadallahu lahu malakan ala matrajatihi, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirimkan malaikat untuk mengintai perjalanannya. Faqala aina turid, malaikat ini bertanya, hendak kemana engkau? Qala akhon li fi hadhil qaryah, aku akan mengunjungi saudaraku di salah satu desa. Faqala hal lahu alaika min ni'matin tarabbuha, apakah engkau hendak mendapatkan nikmat atau apakah engkau hendak mendapatkan sesuatu dari saudaramu? Maksudnya kaitannya apa? Nagih hutang misalnya. Qala la inni uhibbuhu fillah, tidak, aku mencintainya karena Allah. Jadi beliau ini mengunjungi saudaranya karena cintanya kepada Allah, bukan karena hendak mendapatkan sesuatu, apakah menagih hutang atau dijanjeni nang omaku engko tak sangoni. Bukan itu persoalannya, tapi benar-benar cinta karena Allah sehingga diwujudkan cinta pada saudaranya. Malaikat tersebut berkata, aku adalah utusan Allah, aku adalah utusan Allah kepadamu. Annallaha ahabbaka kama ahabbtahu, Allah Subhanahu wa taala mencintaimu seperti halnya engkau mencintainya. Insyaallah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, itu salah satu keutamaan orang yang ziarah, yang berkunjung ke saudaranya karena rasa cintanya kepada Allah. Maka dalam wujud amalannya salah satunya adalah berkunjung ke rumah saudaranya. Saya jadi teringat salah satu hadis yang banyak dibahas oleh guru-guru kita. Insya Allah kita juga seringkali mendengarkan hadis ini, sama dari Abu Hurairah, hadis Abu Hurairah muttafaqun alaih. An Nabi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluhu. Ingat nggih, dhillu adalah dhillu, naungan. Jadi kelak ada 7 golongan
manusia yang akan mendapat naungan Allah. Tidak ada naungan yang lain, tidak ada payung, tidak ada terop, tidak ada pelindung, tidak ada pohon untuk menaungi sehingga panas itu terasa langsung kecuali naungan dari Allah. Tidak ada pada hari itu yang mendapat naungan kecuali naungannya, naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa sajakah 7 golongan itu? Yang pertama, al-imamul adl, al-imamul adil. Yang pertama adalah imam yang adil. Sempat saya sampaikan di dalam Al-Quran kita akan menemukan 3 kata yang terjemahnya dalam bahasa Indonesia adil. Yang pertama adalah adil itu sendiri, adil. Kemudian kita akan menemukan kata qist, misalkan di dalam surat Ar-Rahman. Kemudian kita juga akan menemukan kata tawazun atau mizan. Dan ketiga-tiganya diterjemahkan adil. Adapun kata adil itu bermakna sama. Sementara kata mizan, tawazun itu artinya seimbang. Di hadis Al-Adabul Mufrad kita juga mengenal kata muqsid. Muqsid itu artinya menempatkan sesuatu sesuai dengan proporsinya. Contoh, bentuk keadilan itu adalah semua anak kita mendapatkan pendidikan. Tapi bentuk muqsid, proporsional, itu adalah kalau anak kita laki-laki maka tidak berjilbab, kalau perempuan maka berjilbab. Kalau dikatakan adil itu sama, maka laki-laki dan perempuan harusnya jilbaban. Maka ketika kita hari ini menerapkan 3 hal itu, maka kita akan menemukan bahwa kata adil itu ada kalanya bermakna sama, sama-sama mendapat keadilan, sama-sama mendapat pendidikan, tetapi kaitannya dengan mizan, seimbang, itu orang jahat harus dihukum, orang yang baik maka harus mendapatkan penghargaan. Harusnya begitu. Nah, di sini ini penting sekali ternyata ketika kita berbicara imam yang adil, ini yang pertama adalah yang pertama disebut mendapatkan naungan dari Allah. Dan di sini Bapak dan Ibu hadirin, ini diantaranya adalah indikator ketahanan masyarakat kita. Ini adalah indikator ketahanan bangsa kita sejatinya. Kalau hari ini misalkan kita ditanya di antara para pemimpin, mulai pemimpin rumah tangga sampai pemimpin negara, hari ini kira-kira kita ditanya sebagai bapak, apakah kita ini pemimpin yang adil? Kita yang bisa jawab, diri kita sendiri. Yang bisa jawab siapa? Rakyatnya dalam bentuk apa? Istri, anak-anak kita. Ketika kita menjadi RT misalkan, sudahkah menjadi RT itu yang adil? RW, lurah, sampai presiden. Maka ketika kemudian indikator pertama ditanyakan, apakah kita memiliki banyak pemimpin adil? Jenengan yang bisa menjawab. Ini indikator pertama ketahanan masyarakat kita. Yang kedua, wasyabbun nasya'a fi ibadatihi rabbih. Wasyabbun, pemuda, arek enom yang menyibukkan tasya'a fi ibadatihi rabbih, yang sibuk beribadah kepada Rabb-nya. Bapak Ibu, penyebutan pemuda di sini, kenapa yang disebut adalah pemuda yang sibuk beribadah kepada Tuhannya? Kenapa bukan orang tua? Di antaranya adalah kalau orang tua banyak ibadah, ya memang sudah waktunya. Karena dia sudah menghitung durasi gitu. Wis wayahe nang masjid begitu kan? Karena memang sudah waktunya ini. Ini keistimewaan kenapa pemuda yang disebut. Karena ternyata kita bisa melihat di sekeliling kita pagi hari ini yang sholat subuh berjamaah di Al-Basit adalah petua, bukan pemuda ini.
Sehingga kalau ada anak muda yang hatinya terikat ke masjid, banyak beribadah kepada Allah, itu istimewa sebenarnya. Diistimewakan oleh Allah ini. Tapi mungkin banyak pemuda yang tidak tahu. Wong kita ini kepanasan saja ngiyup, ono uwit ngiyup, ada payung bawa payung, ono terop berlindung di terop. Bayangkan ketika ada hari di mana ada ghamam, ada awan yang sejuk yang selalu melindungi kita. Ketika kepanasan, kita tidak perlu bawa, tapi dia ikut saja ke kita. Menyejukkan. Sementara yang lain tidak. Hanya indikator-indikator ini, orang-orang ini. Tadi kita berpikir negara, kita berpikir masyarakat. Jadi hadis ini integral sebenarnya dalam kaitan dengan ketahanan sebuah bangsa. Mulai dari urusan negara, urusan masyarakat, urusan pribadi diurusi di hadis ini. Kalau indikator-indikator ini, 7 ini hilang, kita bisa melihat bahwa menunggu waktu sebenarnya sebuah bangsa itu ketahanannya hilang. Menunggu waktu sebenarnya sebuah rumah tangga ketahanannya hilang. 7 hal ini yang pertama. Ketika punya anak, punya pemuda-pemudi di rumah kita, sibuk ibadah, apa sibuk main game online? Nah itu. Sibuk handphonean. Sak meja gak ero nek mak bapake ono. Sing penting handphonean. Selanjutnya warajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Masya Allah. Takmir masjid, beruntunglah. Betul ini. Kalau jenengan ini pikirannya, hatinya itu terikat ke masjid. Kata para alim, ini diantaranya para pendiri bangsa itu, ini mirip tagline-nya Joko Karyan, memakmurkan masjid, memasyarakatkan masjid, memasjidkan masyarakat, begitu nggak kalau tidak salah, Masjid Joko Karyan. Beliau menyampaikan begini, masjid membina masyarakat, masyarakat membina masjid. Nah ini PR-PR kita ini diantaranya. Jadi masyarakat membina masjid, masjid membina masyarakat. Maka beruntunglah yang ketika hari ini jenengan mumet, pusing, mikir masjid. Ya apa pengajian jalan, ya apa masjid makin makmur, bagaimana perkembangan masjid kita. Ini diantaranya ketika hati pikiran kita terikat di masjid, menempel, maka kita termasuk golongan yang mendapat naungan kelak. Maka ketika hari ini kemudian jenengan mantuk mikir, ya apa ya jamaah iki cek tambah akeh, ini istimewa ini. Bagaimana ya masjid ini sepertinya ruangannya kurang. Kita ini butuh ruang khusus ini kalau ada yang ingin nikah di wilayah masjid ini. Banyak yang dipikirkan. Nah, ketika jenengan merasakan hal itu terikat dengan masjid, insya Allah akan menjadi bagian yang kelak mendapatkan naungan, di mana naungan itu hanya naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi, 2 orang yang mereka ini bertemu hatinya karena Allah, wa tafarraqa alaihi, dan berpisah karena Allah. Ini juga maksud dari hadis ini begini. Kalau kita dikatakan aku ini diarani pemimpin yang adil kok cik ragu-ragu, ambil bagian yang lain, tak jogo masjid aku jogo masjid kok angel, maka cari yang lain. Dengan apa? Ziarah, bertemu dengan saudaranya dalam rangka apa? Cinta karena Allah. Berpisah karena apa? Karena Allah. Ini ambil bagian yang kita bisa gitu. Sehingga kita ini berupaya menjadi golongan yang mendapat naungan kelak. Warajulun talabathu imra'atun, ini ya Allah. Warajulun talabathu imra'atun dzatu mansibin wa jamalin. Dan seorang laki-laki yang digoda oleh perempuan mansibin wa jamalin, sudah kaya dari nasab atau keturunan orang yang mulia dan cantik. Orang laki-laki yang digoda
perempuan yang kaya, nasabnya baik atau dari keluarga yang mulia, bangsawan, cantik pula. Ya napa, Pak? Ini sebenarnya ke bapak-bapak ini soalnya. Kula mboten wonten macam-macam, enten bojo kula ten. Faqala inni akhafullah, dia berkata, aku takut kepada Allah. Jangan bayangkan. Kira-kira kalau kita ini ada dalam kondisi Nabi Yusuf, dikunci oleh perempuan itu di dalam kamar, sudah perempuannya cantik, kaya pula, dari bangsawan begitu, kira-kira ini akhafullah atau menjolot jendela. Luar biasa Pak Sugeng. Insyaallah. Ini diantaranya satu bagian yang mendapatkan naungan dari Allah. Wa rajulun tasaddaqa akhfa hatta la ta'lama simaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Selanjutnya adalah, nah ini juga bisa kita ambil bagian. Seseorang yang ketika sedekah, tangan kanannya sedekah, tangan kirinya tidak tahu, sampai seperti itu. Tujuannya untuk apa? Hanya kepada Allah, bukan alladzina hum yura'un. Bukan tujuannya adalah riya, untuk mendapatkan penghormatan, penghargaan manusia. Mereka yang sedekah seperti ini, ikhlas karena Allah, termasuk yang mendapatkan naungan dari Allah. Wa rajulun dzakarallaha khaliyan fa fadat ainahu. Dan seseorang yang mengingat Allah, dia menyendiri, dia menyepi, mengambil bagian dalam kehidupan agar dia senantiasa dekat pada Allah, meninggalkan kemaksiatan, maka orang ini juga mendapat naungan dari Allah. Bahkan dia sampai meneteskan air mata, menangis karena Allah. Banyak orang-orang yang merasa lingkungan dunia kerjanya merasa tidak nyaman karena tidak bisa menghindari maksiat. Gajinya besar, tapi dia terikat oleh sistem yang menjadikan dia bermaksiat. Lalu kemudian memberanikan diri untuk mundur. Untuk apa? Untuk melindungi dirinya, karena merasa tidak mampu dengan lingkungannya. Aku nek nang kene terus katut iki. Timbane atiku katut elek, mundur ayo. Nah ini diantaranya. Nek koyok ngene iki, pentuwino ketemu wong wedok sing koyok ngene iki, wah wis kerasan aku koyok. Nah iki beda nih iki. Tapi kemudian dia mundur karena khawatir, iki nek terus koyok ngene iki, waduh katut nyolong iki aku, misalkan. Koyok gak kuat iki aku mundur ae. Karena merasa menyelamatkan imannya. Nah, orang-orang yang semacam ini, sekali lagi, ini mendapatkan naungan dari Allah. Bapak dan Ibu, di antara 7 golongan ini, indikator 7 ini, kita bisa melihat di masyarakat kita, di keluarga kita, di negara kita. Dan yang menjadi pertanyaan adalah, di antaranya, di antara 7 golongan ini, awak dewe, kula, jenengan ini, masuk yang mana? Ini PR kita juga. Maka ketika kita bisa memilih salah satunya, saya sampai mikir, weh, berarti kita bisa memenuhi 7 indikator ini, awane tekel pitu sing nglindungi. Itu kabeh. Masya Allah. Atau awannya mungkin luas sekali. Insyaallah, mudah-mudahan ini bagian dari ziarah. Mudah-mudahan satu bagian ketika kita ziarah, kita bertemu karena Allah, kita berpisah karena Allah. Ini adalah bagian dari kita mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ini yang bisa saya sampaikan pagi hari ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.